Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Abai Husni Amrullah. Channel yang membahas tentang cerita menarik dari orang sekitar yang ada pembelajarannya pastinya dan sangat bermanfaat. Tapi sebelum kita membahas itu semua, jangan lupa selalu dukung channel gue dengan cara seperti ini. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke. Oke, kali ini sudah ada bersama gua yaitu Bang Reski dan Bang Fajar. Yang sebelumnya kita membahas tentang awal muasal. Asal muasal. Oh iya, Awal muasal. Asal. awal muasal sama Awal dan asal itu berbeda. awal muasal. Asalnya dari mana? Kan Kalau awal. awalnya dari mana? Nah, Iya beda. sama dong berarti awal muasal. asalnya dari mana? Awalnya dari mana? Kalau awal itu berarti start. Itu Ya udahlah. awalan. Asal muasal awal. Orang ini tutup botol ya. Asal muasal. Sebelumnya di channel kita itu membahas tentang asal muasal, asal usul. Jadi kayak kopi Ya, susu. asal usul Kompas Singkat. Nah, kali ini tapi waktu itu kita membahas sedikit mengenai tentang rescue. Nah, sekarang kita membahas tentang rescue secara mendetail dan ini orangnya yang video sebelumnya gue janjiin yaitu membahas tentang rescue yang Hai, Rizky Rescue. Rizky. Rizky Rescue. Rescue. Rescue Rizky. You. Rizky Rescue, Rescue Rizky. You. Nah, Cigruk. Sorry. Cigruk. jangan. Hai. Dari potong nih. Wow. Harusnya dipotong tuh. Apa tadi tuh? Ayo lu. Rescue Rizky. Rescue Rizky. Rizky Rescue. Kalau Rescue Rizky berarti dia yang ditolong ya. Oh, iya. Nah, kita membahas tentang rescue. Nah, kemarin sudah sedikit bocoran. Ada 3 rescue, itu ada 3, yaitu air, api, udara. Selatan. Kota. Udara. Elemen. Itu elemen. Apa? Iya, cak. Air, api, kota. Air api. Air, Jam berapa ini? kota, hutan. Air, kota, dan hutan. Ya, jadi Urban. Apa kemarin? bukan urban. Apa bahasanya kalau itu? Apa namanya? Penolongan bener-bener rescue di perkotaan kayak kebakaran, jadinya. Kalau urban tuh Urban beda. rescue. Urban rescue. Bener kan? Oh, urban. Bener nggak? Hampir kesebut urban scouting. Ya, Kalau urban scouting itu ke pramukaan. itu kepramukaan yang ada di kota. Yoi. Kalau scouting jungle, Jungle scouting. Oh, jungle. Scouting jungle. jungle scouting itu berarti hutan yang ada di pramuka. Pramuka ada di Pramuka ada di hutan. pramuka. Udah nih ngantuk. Di hutan. Beb, sudah ngantuk. Ngopi dulu, ngopi bang. Ngopi, ada di ngopi. Ya. Langsung aja nih. Kita bahas satu-satu mengenai rescue. Yang pertama, tadi susunannya apa dulu sih? Pertama urban, Kota dulu, kemudian hutan, baru air ya. iya Nah, betul. mengenai rescue urban rescue artinya rescue yang di kota. Ini biasanya itu terjadinya kecelakaan yang kayak gimana sih? Nah, saya punya cerita bang. Saya dulu nih bang ya ceritanya. Saya kan penggiat alam. Nah, kalau kita lebih ke rescue ya kan. Ya. Mendalami ilmu rescue. Kalau saya penggiat alam, kalau benar-benar nggak tahu manajemen resikonya, yang khususnya di penggiat alam nih,
Makanya orang-orang rescue itu selalu ngingetin, resikonya ini, lu jangan ngerepotin gua. Gitu bahasa orang rescue itu. Lu harus tahu manajemen risiko, lu hati-hati penggiat di alam itu ya, lu tahu resikonya apa dan lu minimal itu meminimalisir resiko. Gitu. Biar apa? Orang rescue ini nggak kelelahan, bukan nggak kelelahan, dan nggak kerepotan dan nggak kelimpungan. Gitu. Artinya gak ada kerjaan dong. Kalau ngerem di rescue. Tapi kan rescue itu kan artinya kecelakaan. Iya, suatu kecelakaan yang nggak benar ya. Pertolongan pertama gitu. Jadi si penggiat alam ini yang model kayak saya pasti selalu di warning sama orang-orang rescue Seki itu ya kali ya sih. Siap, Berarti minimalisir. meminimalisir. Berarti tetap apapun pasti ada kecelakaan dong. Pasti semua Kecelakaan kita nggak bisa hindarin. jangan resiko ya, bukan kecelakaan, resiko ya, lebih ke resiko. Apapun selalu ada resikonya. Kita naik motor aja ada resikonya. Gitu kan. Terus kita mau jalan kaki aja ada resikonya. Gitu. Entah ke Sandung ke Jeldak kan ada resiko itu. Iya Galing. Jalan. Oke. Tapi nggak harus panggil lu kan Ning kalau ke Sandung ke Jeldak. Jadi gitu. Itu yang di alam ya. Yang di kota ke Sandung ke Jeldak. Oh. Bisa. Di alam ke Sandung ke Jeldak gimana, Jar? Kalau di mana alam? Bisa ranting. Kalau pendakian ke Sandung ranting, Ke Sandung nyusruk bukan ke Jeldak. ke Jeldak ke belakang ya. Ke Jeldak ke belakang. Celentang, tengkurap, apa bedanya? Nah, gue tahu pertanyaan tuh. Celentang itu ke atas, ya, madepnya ke langit. Kalau tengkurap itu ke tanah. Kalau telentang ke atas. Telentang nggak bisa lah. Celentang nggak masalah. Telentang itu bahasa. Lu telentang. Si goblok telentang. Coba. Lu telentang. Sakit. Telentang terbeng. Ada bunyi gitu gak sih? Ya bisa. Kalau nggak Paling ketahuan doang lu. ketahuan. Ketahuan doang penonton. Nah, lagi bang, tadi apa? Nah, apa Kalau di alam, yang di alam alam madukun. Ada madukun. biasanya yang di rescue itu kalau di alam apa tak? Iya, Ya orang hilang pada saat latihan gitu. itu ya manusia-manusia Cuman kan poin. Nah itu ya. Gue mau nanya dah. Lu kan yang ngerti nih. Yang juga. yang soal yang Bukan soal rescuer, saya bukan rescuer. Saya ya maksudnya sebenarnya paling enggak memahami kan. Iya. Iya betul. Paling enggak memahami. Nah, gue yang mau gue tanyain yang Sukhoi tak. Ya. Yang Sukhoi itu kan dia nabrak gunung dan posisinya kan susah nih untuk rescue kan. Untuk nolongin, bukan nolongin korban, nolongin si mayat nih, maksudnya ngangkut mayatnya nih, evakuasi mayatnya. Nah itu apa dia harus dari bawah gunung, dari bawah Naik helikopter gunung, atau apa ke gitu? atas? Iya, apa Ya kan apa naik helikopter link, ngangkat jenazahnya. Soalnya yang kita tahu itu ngelihat di TV itu kan, tahu kamera itu kan dibawa sama si rescue-nya sendiri, si orang yang bawanya. Nah kita nggak tahu nih. Sertifikat rezeki ya. Nah Saya nggak ikut. Oh kalau suka dia nggak ikut, tapi kalau ini yang ikut kali nggak? Apa namanya? Yang di pelabuhan Sriwijaya. Sriwijaya ikut. Ikut. Nah itu kalau yang Sriwijaya oke lah, yang Sukhoi Karena dia nggak ikut. Cuma yang di Sriwijaya gimana tuh? Kalau Air Sriwijaya ya? di air ya. Air. Di air, dalam air bang. Itu berarti Saya kan pertama saya kasih tahu posisi saya dulu di sana ya. Saya sebagai orang pramuka, relawan dari pramuka. Iya. Ya posko saya di pramuka, tapi berjalannya posko tersebut kita kan sama-sama tahu. Kalau untuk air kan bahaya kan, apalagi Iya, dia harus nyelam ke dasar tuh. iya ada penyelam ya Ling, ya. Iya, itu Penyelam udah ada khusus penyelam itu. khusus dari TNI yang angkatan laut tapi sama katanya pramuka juga ada dari pramuka yang ada pramuka Sakabahari. Saya lupa kasih apa namanya. ya menyelam. Iya, saya lupa itu. Ikutan Ada membantu 2 orang kayaknya. Iya. Dan itu harus punya sertifikat yang mumpuni bang, tinggi sertifikatnya. Kayak ya udah profesional gitu loh, udah profesional di bidangnya untuk penyelaman tersebut dan punya sertifikat untuk rescuer itu sendiri. Nah, yang di rescue yang pertama kali itu ketika ada kecelakaan seperti itu apa tak?
Yang di rescue bang. Apakah pertama yang dicari kalau pesawat itu kan ada namanya black box. Itu yang pertama black box. Dulu ditemuin, baru si mayatnya. Si korban. Iya sih. Lokasinya dulu yang pertama kan. Iya, nyari Itu lokasi lokasinya titik dulu. koordinatnya. Titik koordinat tersebut dulu kan. Katanya. Sisir. Penyisiran titik koordinat, bangun camp dulu kan. Nah, setelah bangun camp, penyisiran lokasi tersebut pada saat kecelakaan. Penyisiran artinya ada tanda-tanda gak gitu atau Titik lokasi terakhir yang ditemukan. oh Indikasi disisir. terakhir. Iya, di situ daerah situ di sisi. Ketika ketemu satu nih di lokasi mana, misalnya di titik A gitu. Iya. Nah, dia mulai itu mencari di daerah titik A. Karena ketika dia jatuh, pasti nggak jauh dari sana kan. Pada saat penemuan pertama, Iya. pada saat penemuan baru yang dicari kedua itu, ya Radius kalau berapa bisa kilo lah ya? puing-puing atau maksudnya puing-puing Pecahan kapal tersebut, pesawat dan yang tujuannya untuk cari black box tersebut. Oh, pertama berarti yang dicari itu dulu. black box. Titik lokasinya. Titik Black lokasi. box. Baru black box. Black box itu paling penting karena kan dia Percakapan. percakapan 1 jam sebelum kecelakaan. Oh iya. 1 jam atau beberapa jam sebelum kecelakaan itu black box itu udah diaktifin. Misalnya. Oh gitu. Jadi setelah titik lokasi pesawat itu terakhir komunikasi, habis itu Iya. baru black box. Iya. Setelah itu baru si korban. Jika ditemukan, Kalau jika kondisi- terindikasi harus ditemukan sebenarnya bang, walaupun itu udah posisinya udah hancur-hancuran ya, karena Iya. kan yang kemarin kita tahu kan Iya. di Sriwijaya itu korbannya udah, maaf ya, daging-dagingan, potong-potongan daging. Iya bang. Itu dimakan Sedemikian ikan gitu. kayaknya sempat pernah ada berita, tapi nggak tahu, saya nggak tahu deh berita itu. Kalau dimakan ikan pastilah, Iya. karena pada saat pembusukan nantinya itu udah menjadi makanan ikan. Iya benar ya. Pada saat hancur Kayak badannya, hancur badannya kan pasti kan ada daging-daging. makan ikan kecil. Iya Tapi iya. waktu lu ikut yang di Sriwijaya, nemuin nggak ada yang masih mayat yang masih utuh? Kalau saya nggak ngeliatin ya bang, saya lupa sih, saya nggak merhatiin ya. Dapat informasi nggak apa ada mayat yang masih utuh, entah itu kakinya doang. Enggak sih, enggak bang. Maksudnya saya nggak merhatiin itu, tapi puing-puing itu saya tahu semuanya. Iya iya yang Ketemu. puing pecahan-pecahan pesawat itu, itu. bahkan black box terakhir itu ketemu. Oh itu. Jadi itu ketemu. Kemarin Iya, kalau tuh untuk mayatnya sempat saya mampir lupa. kayaknya. Iya. Iya, Sempat main bang. Sempat mampir. Saya sempat main ke sana. Oh, lu datang. Iya datang. Ngeliat puing-puingnya itu wah, banyak sih emang di garis polisi kan. Karena di garis polisi. Di garis terus polisi kita ngelihat ini puing ininya banyak wartawan juga. banyak wartawan di situ. Ada tulisan-tulisan apa sih ini? Kayak penemuan di hari apa jam berapa gitu ya? Penemuannya Itu gitu. harus dikasih begitu toh. Iya, Bang, nemu harus sesuatu- tulisan. Iya, ketika nemu sesuatu Iya. Di datanya ya. Di data tersebut. Ada datanya. Di data. Penemuan ini. walaupun dengan kondisi kayak misalkan badan pesawat, sama-sama badan pesawat di hari yang berbeda, itu tetap didata hari yang berbeda juga. Hari berbeda juga. Iya di data pasti. Kan barang sama tak? Maksudnya? Barang kan sama. Penemuannya bang. Penemuannya. Penemuan barang. Hancur bang. Pesawat hancur. Iya kan hancur, maksud gua kan barang sama, penemuannya kan berbeda, itu tetap ditulis dengan yang berbeda. Iya, jadi harinya. kayaknya hasil apa namanya Lim? Review kerjanya ya. Iya. Iya, jadi di penemuan ini di titik koordinat ini gitu. Pasti ada datanya. Tapi Itu kalau normal itu pasti. kalau Kita juga kan pasti ada data lah bang. oh, Kita data Kalau pun apapun itu lah. jenazahnya di Kalau jenazah serius bang, bukan di kemarin yang pas lu saya nggak ngelihat ya, saya nggak ngelihat serius. Lupa, benar-benar lupa. Tapi saya belum lihat data ya. Saya belum lihat data. pas lu lagi di situ ada nih orang bawa kantong, kan pasti kan rescue itu kan Saya nggak bawa kantong mayat kan. kerjaan saya nggak di situ bang. Beda divisi ya. Beda. Kerjaan saya nggak nyampe Beda sana. divisi. Jadi saya supply teman-teman yang banyak, karena kita dari pramuka banyak relawan juga kan. Nah kita supply teman-teman kita yang ada di pramuka itu, saya yang koordinir untuk camp saya sendiri di pramuka itu. Oh. Jadi saya nggak terlalu merhatiin di sana, tapi main sesekali main untuk melihat.
Karena kalau yang kesana itu udah jatuhnya kan profesional banget. Profesional rescue. Karena kan di air kan. Profesional. Termasuk yang dari pramuka sendiri itu udah profesional yang apa namanya? Ya, yang ikut penyelam itu Kak siapa saya lupa, kayaknya dari Lampung apa dari mana ya? Saya lupa Kak itu. Dari Pramuka Bahari. Oh, bener pure pramuka, orang pramuka. Pure orang Pramuka. Karena kita ngobrol juga kan bareng. Nah, kita nyiapin tuh persiapan dia apa segala macem gitu. Berarti emang dia orang rescue ya? Orang rescue. Itu kan dia. Dan emang pekerjaan dia sebenarnya dalam juga Bang, secara nggak langsung. Kayak dia pelatih, instruktur. Oh, instruktur selam. Instruktur selam, pelatih. Emang tenaga profesional. Dia punya sertifikat tenaga profesional gitu. Dan dia suka ikut-ikut relawan juga kan, kalau kita jatuhnya relawan. Oke, itu kan tadi di laut ya. Udah kita bahas di laut nih. Mengenai yang tadi di alam. Nah, yang balik lagi ke Sukhoi. Iya. Nah, yang lu tahu tak rescue ketika kayak kemarin kejadian Sukhoi itu. Nah, itu kita dari bawah atau memang kita dari atas nurunin orang buat nge-rescue untuk nyari ya itu tadi. Karena kan pesawat juga ada black box juga kan. Iya. Kapal terbang kan. Iya. Kapal terbang. Ada pesawat terbang. Kapal terbang belum ada. Kapal terbang. Beda ya. Iya. Saya nggak tahu kenapa ya sering merhatiin kata-kata orang loh sekarang loh. Kapal terbang. Kapal terbang. Kapal dengan pesawat beda bang. Kapal di laut. Kapal emang ada baling-baling dia bisa terbang bang. Nggak bisa bang, nggak bisa. Kapal di laut. Kaget lu. Pesawat. Iya. Pesawat terbang. Kalau pesawat berlayar bingung juga ya. Pesawat layar ada. Pesawat berlayar. Take off di laut, di air ada pesawat. Oh iya ada pesawat. Ada. Take off di air. Pesawat apung. Iya ada. Apa tadi tuh? Kapal terbang. Pesawat terbang. Dah buset. Jangan ditiru ya. Ini adegan berbahaya. Pesawat terbang tak. Nah itu Pesawat terbang. mengenai rescue-nya itu yang lu tahu, yang lu pelajari itu seperti apa tak? Yang kejadian kayak kemarin gitu yang Sukhoi itu di Gunung Salak. Minum dulu bang. Minum. Iya emang gitu dia sama orangnya. Yang pertama kan kita harus bangun camp dulu kan, kayak jatuhnya di mana nih? Pos dulu Posko kan. ya, posko. Jatuhnya di Gunung Salak. Gunanya posko itu apa sih? Setiap ada kecelakaan pasti selalu ada posko tak? Gunanya Untuk mengkoordinir berjalannya kegiatan tersebut. iya. Mengkoordinir jalan kegiatan tersebut. Oh jadi informasi semua dibikin di satu titik. Satu titik. Betul, posko utama. Tapi ada pos-pos kecil-kecil ya gitu. Ada. Kayak misalkan pos utamanya misalkan di titik koordinat sekian ya, di ketinggian sekian. Terus nanti sebenarnya titik kecelakaannya di sekian. Nah, pas sepanjang perjalanan itu ada posko lagi kan? Selama dia pencarian. Dibangun posko bayangan nggak biasanya? Sebenarnya kalau dibangun posko, saya belum pernah ikut relawan secara jelas ya. Tapi satu posko yang saya tahu, kalau membangunnya posko utama, pasti ada posko-posko selanjutnya untuk Pasti ya. transfer. Contoh kayak relawan kita yang di atas Iya di benar. posko utama. Nah, kita ada beberapa relawan yang ikut naik ke atas kan. Misalnya terbagi menjadi 3. Kalau kita sebutnya SRU ya, Oh SRU. Search Rescue Unit. Apa? Search Rescue. RU. Iya, SRU. Oh yang RZRU 1, SRU 1, SRU 2 gitu. Itu tim. Bang. Tim. Jadi dibagi kelompok ya. Kelompok. Oh. Karena kan untuk mencari kan. Dipecah itu berarti ya. Pecah. Dari posko utama. Dari posko utama. SRU 1 gabung tuh misalkan dari tentara, dari Basarnas atau Gabung. relawan gitu kan. Gabung ya. Oh. Tapi bukan tumpuan apa ya? Maksudnya informasi yang memang valid itu harus dipegang sama siapa? Dipegang sama posko pertama. Posko pertama. Informasinya. Informasi penting. Induk Oh, posko. Induk posko. Oh, iya, posko. Nah, kalau kejadian kayak kemarin yang Sukhoi yang beberapa tahun lalu itu, nah itu sama seperti itu. Iya. Posko dulu. Bangun posko dulu kan. Terus ya seperti balik lagi. Lokasinya kita harus cari tahu. Iya. Ya kan? Lokasinya harus cari tahu, baru metode pencariannya itu seperti apa. Nah, di dalam posko itu
Oh, di pos dirapatin ya, dibahas. Sempat pindah 2 kali deh kalau nggak salah dapet info misalkan. Saya nggak tahu dah kalau itu. Jadi di posko utama terus agak melipir dia. Nggak taunya ada di bukit yang sebelah, sisi selatan di Cimelati ya. Sukhoi Jatuh itu Belum tahu Ya, saya yang Cimelati. nabrak Iya. gunung. Soalnya katanya di belakang. di belakang. Dan katanya itu dia katanya muter. infonya posisinya kan tebingnya begini. Iya. Iya nggak Nah, bisa. tebingnya begini. Nah, itu yang mau gua tanyain itu tadi yang gue bilang tak. Kalau vertical rescue Itu dia dari atas dulu pakai helikopter dia begini atau dia dari bawah nih. Yang rescue ini dari bawah. cari Yang pertama harus kenalin dulu gunungnya. iya ya. Kenalin dulu gunungnya, baca kontur gunungnya kan. Sebelum itu kan mereka udah maksudnya udah belajar kan. Iya, Belajar cara baca kontur gunung tuh seperti apa. Oke, terus Kita lihat kadang apa ya namanya ya, saya lupa namanya. Kadang peta itu bang, terbuatnya peta itu nggak sesuai sama tahun yang dibuatnya. Oh ini Contoh peta yang dipegang apa itu ya? tahun 2003. pergeseran Iya maksud setahun sekali. apa Sekali itu berapa senti? Iya. Iya. saya lupa itu namanya. Terus peta itu 5 tahun sekali kan harus ada pergantian, harus diganti, diperbarui bukan diganti. Dan sebenarnya kalau udah rescue kayak begitu kayaknya peta terbaru ya. Saya belum pernah ikut sih, belum pernah lihat juga sejujurnya. Tapi yang kita lihat di peta sama kita lihat di lapangan langsung kan berbeda, nggak sama, ya kan? Kita harus asesmen dulu kan ke lapangan. iya. Di lapangan itu ternyata di sini udah jadi tebing, nggak bisa kita lewatin. Berarti kita harus lewat sini, lewat B. Yang andai ya. Berarti si tim rescue ini paling enggak dia Mencari informasi, memahami ya. memahami medan, mencari informasi, sekaligus mencari korban itu terjadi. Kalau untuk rescue-nya pertama pasti itu. Yang pertama yang untuk nge-rescue-nya yang pertama black box-nya ya. Black box dulu. Black box dulu. Habis itu baru korban. Ya. Kenapa enggak korban dulu tak? Kenapa nggak korban dulu bang? Karena yang dipikirin pertama kalau pesawat gitu jatuh ya, nggak kepikiran korban. Sebenarnya yang harus ditolong kan korban yang masih hidup. Iya, yang harusnya kan gitu. Masih hidup kan. Kenapa nggak korban dulu? Kayaknya nyarinya sama-sama dah bang. Ada tim yang emang dikhususkan buat dibagi. cari Black box. Iya. Ada tim yang benar-benar, dan kalau misalkan korban masih bisa diselamatkan, pasti diutamain bang. Kalau ketemu nih korban yang udah masih bisa diselamatkan lah, masih Ya, bisa masih hidup, tertolong, masih hidup. masih hidup, pasti diutamain. Cuman kan kemungkinannya kecil kan. Iya. Iya, kemungkinannya kecil. Kita kan harus tahu bahaya itu. Kenapa black box itu bisa menjelaskan bang? Kenapa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut? Iya. Black box itu bisa mengetahui itu. Kenapa gitu? Maksudnya. Tapi yang biasanya black box itu cuma percakapan pilot dan kopilot doang, tak? Percakapan Bukan karena ini karena ada baling-baling mati satu nih. Tapi di percakapan itu ada trouble yang dijelaskan biasanya. ya sebenarnya dia kan black box itu 1 jam sebelum terjadinya kecelakaan kan. Iya, 1 jam. Nah itu tugas kapten sama kapten kan, Iya. asisten kapten. Biasanya dari kakinya. Kalau saya Ini dari kaki loh, muter kan? Iya, sebenarnya sirkus. kalau orang Kalau panik jempol digigit. pada saat kecelakaan kan, kalau orang panik pada saat kecelakaan pasti inti dari masalah itu dibahas Bang. Oh iya. Contoh terjadinya, kalau saya kan orang kapal ya, Atau misalkan kayak turbulensi awal gitu kayak kan. gitu. Jadi Dia turbulensinya nyalahin black box auto aktif kan, iya. langsung nyala. Pasti dia panik mengucapkan kata-kata tersebut. Turbulensi kanan gitu. Iya, iya. Jadi Kan itu gitu kan. yang direkam sama black box. Itu yang direkam sama black box. Kalau misalkan kesalahan itu black box itu yang pernah saya tahu ya Kak, sempat baca itu data recovery recovery ya itu biasanya kalau kayak kita buka HP itu di Google itu ada my activity kan, aktivitas kita buka. Iya, itu ada 2. Nah Itu ada 2, jangan salah lagi. Yang pertama untuk merekam suara. iya. Yang kedua untuk merekam data. nah itu biasanya Oh, jadi ya. Jadi uh, misalkan merekam data, kesalahannya dari misalkan dari mesin atau dari apa?
Jadi itu kerekam Kan itu. aktivitas selama ada di situ. Oh iya iya. Aktivitas orang tersebut. Data itu maksudnya dalam artian Selama data mesin. Apapun bang, data Iya, tuh. apa namanya? Kalau saya di kapal, Kalau data di kapal tersebut. iya, kalau di kapal laut kan yang ada di depan nih layar-layar gitu kan. Nah, itu Iya, rekam. data terakhir radar itu tersebut apa segala macam. Itu data itu tersebut terakhir. Itu di mana posisi terakhir, dia menunjukkan posisi tersebut, itu data itu. Kemarin sih sempat baca, bukan baca ya, nonton. Jadi dulu kan pesawat itu kan belum secanggih sekarang nih. Jadi yang ada salah satu YouTuber ngomong begini, pesawat sampai secanggih sekarang ini itu banyak memakan korban. Artinya berapa pesawat yang kecelakaan gara-gara mesinnya di sini, misalkan gara-gara apa namanya, dia upgrading ini jadinya loh. Si pesawat itu upgrade sehingga secanggih sekarang ini nih. Dia bener-bener kalau dibilang canggihnya pesawat ini yang pesawat yang sekarang ya, itu udah makan korban gitu loh. Kalau kita ngomongin dari dulunya ya, Karena hasil dari pelajaran hasil dari pelajaran pesawat itu, yang yang udah pernah kecelakaan gitu. Iya. Makanya sekarang udah canggih ya, link pesawat, Ya, pasti kapal, dipelajarin bang. Gak mungkin kan timbulnya peraturan ya karena terjadinya insiden kecelakaan Oke. Oh iya, Bang, mau nanya. Itu sekali. Kita kan orang rescue nih, Bang. Relawan. Relawan rescue. Bahasanya jangan relawan. Bahaya banget Tapi- kalau rescue takut salah gua. Iya. Serius. Relawan. Lu Daleman. sebelumnya ada pelatihan gak sih? Ada pelatihan. Nah, coba deh, gue pengen tahu awal masa lu bisa ngerti paham tentang Rescue. relawan atau merescue, Rescue bukan Iya. rescue. merescue gitu. Itu lu pelatihan awalnya dasarnya apa sih, Ling? Kalau dasar-dasarnya ya? Kan lu tahu gua udah cerita. Enggak, ini bilangnya nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Oh, tunjuk lu. Gue pukul bunyi duk dadanya mau. Gitu kan. Ya aus sih ya benar. Sebenarnya gua barang lagi. Lanjut. Awal dasar-dasarnya ya, Ling. Ya kayak. Pertamanya sampai akhirnya ngikut. Iya, gue nggak tahu. Sebenarnya nih. bukan rescue ya. Gua Relawan. Saya terbentuk dari pramuka, Bang. Saya bisa kayak gitu tuh terbentuk dari pramuka. Jadi kalau di pramuka itu ada namanya pramuka peduli. Pramuka peduli. Pramuka peduli ya, tahu kan. Nah, saya ikut satu organisasi namanya Brigade Penolong. Brigadir. Ada di dalam Brigade penolong. Brigade namanya udah brigade penolong berarti benar-benar. Brigade Penolong. Itu ada di Jawa Barat. Iya. Jawa Barat namanya Ubaloka. Kalau di Jawa Tengah namanya sama Brigade Penolong, dan itu bisa dikonfirmasi, saya lupa namanya di Jawa Tengah kayaknya. Tapi basically-nya Bisa- sama. Sama kita penolong. Sistem Relawan pelatihannya memang. Sistem pelatihannya hampir sama semua. bersama semua ya. Semua kalau penolong. Nah, Terus di bawah Pramuka Peduli itu punya unit, Bang. Sama kayak misalnya di Kopas Jingkat. Punya unit kan ada Kopas Jingkat, Anak alam. Iya. gitu ya. Kalau di Pramuka Ngerti. itu Pramuka Peduli, di bawahnya ada Brigade Penolong. Terus ada apa lagi nih selain brigade penolong? Nah, untuk sementara Brigade Penolong. Oh, untuk sementara itu. Dan saya berdiri di Brigade Penolong itu di DKI Jakarta. ikut Iya. pelatihan di situ. Ikut pelatihan di situ Brigade Penolong. Berapa lama ikut pelatihan? Kalau pelatihan Ada kalau 3 untuk hari. terakhir lebih lah, Bang. Lebih. Untuk bisa bertahan di situ dapat bed aja lumayan 2 tahun saya. 2 tahun nih pelatihannya. Lu belajar ya, belajarnya. Bukan pelatihan. Selama Kalau belajar. Dikdas ya. Kalau Dikdas itu 3 hari sebenarnya. Latihan sama pelatihan beda ya? Latihan biasa kan kayak kita mau latihan normal. Ya, setiap hari. Enggak, maksudnya gini, tak. Lu tiap di Sebulan sekali kan ada latihan nih. 3 bulan. Dikdas 3 hari. 3 hari. Nah, sebelumnya kan ada latihan dulu tuh, Iya, normal. seminggu sekali, seminggu Oh, seminggu sekali. Nah, Seminggu itu sekali. latihannya. Heeh. Kalau pelatihan beda. Latihan sama pelatihan. beda, Pak. Beda. Beda dong. Bener. Karena kan pelatihan Sikut dadanya nih. Setiap seminggu sekali. Iya, mikir. Sebulan 2 kali Latihannya. latihannya.
Ya itu di air maupun di darat ya. Itu dikdas dulu. Misa-misa latihannya Ling. Oh bisa. Misa-misa. Oke, bulan ini kita di darat, misalnya Iya. latihan tentang jungle survival, Iya. ya kan, bertahan hidup di di hutan. Nanti minggu depan kita first aid, Pertolongan pertama ya. itu tentang di dalam ada luka ringan, patah tulang. Itu ngerti nih lu, Leng. Tapi hanya menolong ya, bukan kalau misalkan patah tulang nih, lu eksekusi gak sih? Atau Eksekusi? bener-bener bener-bener nolongin. Bidai, iya. oh itu pertolongan pertama di bidai ya, kalau mobilisasi ya. Iya, pertolongan pertama kan isinya bukan kita nolong dia, Bang. Itu kan ada orang yang ahli dan profesional lagi di dalam bidang itu. Oh, berarti maksudnya yang dimaksud itu minimalisir. Meminimalisir, kita paling enggak meminimalisir. Minimalisir. Namanya rescue kan arti memindahkan. Iya. Rescue menolong. Reski menolong. Search mencari, search and rescue. Rescue itu menolong dengan kayak lu nolong Tapi di kan tempat bisa kita ya? kan anak pramuka, maksudnya dibikin kerennya aja gitu. Sebenarnya relawan, Relawan. tapi kita dikasih ilmu semua itu. Oh, berarti di BP itu dikasih itu untuk Dikasih. dapat bripetnya aja. BP apa bang? Itu yang di sekolah itu loh, Brigade penolong. BP. Guru bimbingan BK konseling. itu, BK itu. BPBK. Guru BP. Bimbingan konseling. Tapi yang di Banten kemarin tim kita itu, Oh, yang di Banten. yang apa sih namanya itu? Tsunami. Iya. Iya, Di Banten no. Tanjung Lesung ya. Iya tuh. Itu Iya, iya, bisa. dari BP ke sana. Brigade Ya, penolong. Brigade kita satu unit kita koordinasi sama pramukanya Banten. Pramukanya Banten. Nah, kita bangun posko di situ, sekaligus kirim relawan. Pramuka peduli. Oke. Nah balik lagi tuh Ling. Itu. Yang soal nolong tak, soal nolong. Iya. Jadi lu kan latihan cara rescue menolong gitu. Ya, Contohnya nih, gua patah tulang. ya, Lu ngebidai gitu. iya membidai. Bidai baru dibawa ke unit posko, Maksudnya ke rumah sakit. ke rumah sakit Ke atau rumah sakit. ke posko gitu. Di mana dulu? Misalkan kejadian, nah nih gua nih penggiat alam, ya penggiat alam hilang nih, hilang terus gua si survivornya kelompok kan jadinya kan. Ya, Kalau misalkan penggiat alam kita harus tahu case-nya yang juga. tahunya yang kita tahu pencinta alam itu kan ketika dia hilang atau tersesat kita bisa sebut survivor ya. Ya, survival. Survivor ya. Survivor itu kan dia bisa rescue mandiri dulu kan artinya kan. Dan itu apa namanya? Artinya dia survival kelompok ya. Jadi bukan individu ya. Kelompok kan jadi kan ada banyak tuh. Ya, Bisa misalkan ada satu orang cedera gitu. Nah, terus nanti si apa namanya? Rescue itu lu nyari gua bagaimana tuh, Lik? Di hutan. Lu nih kan nyasar nih. kelompok. Iya, kelompok. Kalau orang naik gunung kan sebenarnya ini yang salah dari para pendaki, Bang. Yang salahnya Pendaki ya, bukan masalahnya yang tahu, tapi mohon maaf nih saya ngejelasin sedikit sebagai sama-sama pendaki. Sebenarnya kalau kita naik gunung itu, kalau di penggiat alam, ada minimal untuk mendaki, minimal orang. iya, nggak boleh solo kan. Nggak boleh sendiri Di sebenarnya. gunung-gunung tertentu banyak Jawa Barat kan nggak boleh solo, Bang. Maksimal orang. Minimal orang 3 orang, Iya. maksimal ya bisa banyak, Bisa banyak. bisa banyak, lebih banyak Tapi lebih paling nggak bagus. minimal ada. Minimal itu 4 paling orang. sedikit 3 orang. Ada yang 4 tuh. Ya 4 bagus. Iya, ada yang 4 tuh. Minimal paling minimal itu 3 orang. 3 orang ya. 4 bagus. Iya, 4 tuh. Terus gimana yang Paling maksudnya nih berdua. kita udah berdua nih. Kalau bisa jangan berdua, bertiga. Kalau bisa jangan berdua, bertiga. 4 pun bagus. Ya kalau bisa 4 orang, 5 orang. Oh, jadi ketika nanti ada treble paling Tapi nggak kalau yang benar-benar harusnya benar 3 gitu. ya kalau 3, kalau ada 1 misalkan cedera, 2 bisa nolong. Iya, 1 Bisa cedera nolong. contoh. 1 Bisa gendong. kalau
terjadi kasusnya kayak tadi patah tulang, Saya patah tulang ya. dan ini kan nggak bisa ditanganin sama sembarang orang kan. Iya, akhirnya Satu orang jagain, satu orang minta pertolongan yes. gitu bang. Karena kaki nggak bakal bisa turun. Ya, karena misalnya dipaksain nih, kalau Iya. dipaksain ini akan semakin parah misalnya. Dan nggak boleh gendong ya, Ling. Nggak sembarangan ya, Ling. Iya, maksudnya gitu. Kalau patah tulang kan kita kalau misalnya nggak ngerti kayak saya bang atau abang nih awam kan gitu ya. Jangan sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Jangan so tahu ya. Nah, jadi mendingan dijagain tapi nggak boleh ditinggal. Oh. Nah kalau satu orang dijagain berarti satu orang kan cari pertolongan. Iya. Iya, ke base camp utama yang dibawa kan. Atau nggak ketemu ranger. Iya, ketemu ranger, minta tolong. Mas, teman saya ada yang jatuh kecelakaan misalnya. Terkilir kakinya, saya nggak tahu nih, takut patah, cuman Iya. orang tersebut nggak bisa Biasanya jalan gitu. Ranger Ya sekarang kan? gercep-gercep Itu, Bang. sekarang. Paling nggak satu orang ada yang mobile, satu orang jangan tinggalin orang itu sendiri. Oh, itu berarti masuk ke rescue kalau di alam ya. Dimanapun sebenarnya sih harusnya ya. Enggak, kalau kondisinya lagi. Oh iya, kalau di alam iya bang. kayak gitu. Jadi kalau naik gunung paling kan minimal Kalau 3 naik orang. gunung minimal 3 orang harusnya. Itu udah minimal banget. Nah, nih, Ling. Itu kan 2 tuh. Iya, Air. sambung ulang, nanya. Air, alam. Yang gue mau tanyain kalau di Air. apa? Oh iya, kota. Kota, rescue yang di kota. Kalau lift oke lah lift. Selain lift, maksudnya terjebak lift gitu kan? Biasanya lift damper ya? Oh, tsunami. Itu bukannya air. Iya kan terjadi. Posisinya di kota kejadian. Ya kalau nggak gempa. Apa? Gempa. Gempa. Itu kan di darat, Ling. Bukan di kota. Jelas. Jelas tuh. Gempa kan di kota kan, Palu kan itu kota Iya. Palu. Kayak kemarin di Palu. Kota Paku ada gak? Ada kota Palu. Bulu aja kan? Kota Palu, Kota Bulu, Nggak ada kan kota Bulu. Kota Di kota tak. Yang tadi kalau lift orang udah pasti banyak yang pada tahu lah. Yang apalagi yang kejadian kayak kemarin di Bali, yang liftnya meluncur. Iya. Itu akhirnya sampai semua pekerjanya meninggal kan, 5 orang itu kan. Saya malah nggak tahu. Iya meninggal. Iya, terus di ceritain. hotel atau di Wisata, kronologi wisata, hotel. di Apa? hotel. Di hotel. Jadi si pekerja ini ternyata safety-nya ini dari selingnya, tali selingnya ini nggak sesuai sama beban. Nah itu kan udah ketahuan tuh kalau lift. Nah pertanyaannya kalau yang tadi lu bilang gempa, nah pastikan yang dicari orang yang masih hidup dulu nih Iya. sebelum orang yang mati. Nah orang yang masih hidup, nah itu merescue-nya bagaimana tak? Dalam artian Yang pertama- kalau misalkan kita nggak tahu, sementara beberapa gedung banyak nih hancur ambruk. keberatan ya, Ling. Enggak juga sih. Iya ya. Enteng ya. Yang Jawabnya. pertama, setahu saya ya bang. Iya, Oh, tahu. setahu saya ya. Siap. Setahu saya yang pertama itu kan timnya udah dibagi dulu kan. Setelah bangun posko tim udah dibagi Nah, yang tadi di awal tadi lu bilang. untuk merapikan puing-puing. Dan sebenarnya yang saya tahu kalau Badan SAR nasional itu dia punya alat pengenalan panas suhu tubuh manusia. tubuh. Ya, ketika manusia yang masih hidup pasti suhu tubuhnya masih ada bang. Dan itu bisa dicari pakai suhu tubuh. Walaupun kondisinya pingsan, itu pasti suhu tubuh itu Suhu masih- tubuh sebenarnya masih bisa dicari. Sama suara, Kalau udah meninggal suara. kan dingin. Ini kalau meninggal kan suhu panas yang dicari. Yang Kan di- alatnya kan alat suhu panas. Iya. Jar. kan yang ditanya orang yang masih hidup Orang yang bukan masih yang hidup. meninggal. Nah, kalau ada yang meninggal jarinya gimana? Ya cari sampai ketemu, ya dibongkar semuanya. Kalau orang meninggal makan gampang. Oh, yang diutamakan kan yang masih hidup ya. Kan tadi nanyanya orang yang masih hidup. Maksudnya yang masih Ini hidup. berantem aja kita. Iya. Pukul-pukulan. Maksudnya yang masih hidup. Itu Ya masih hidup. Sama suara bang, pakai suara. suara. Canggih ya. Iya. Ini kan Lu nggak tahu kan? kependem sekian meter gitu ketemu Ada alatnya. 2 meter Nggak tahu namanya lupa. Gue baru tahu lepas lu bilang pakai alat Ada suhu apa tadi? Suhu tubuh. Suhu tubuh, pengenalan suhu tubuh. Pengenalan suhu tubuh. Nah, berarti kalau kondisi si korban meninggal, kondisi badan itu masih suhu tubuh, hawa panas masih ada. Masih suhu manusia masih. Iya. Pingsan. Kalau pingsan saya kurang tahu ya bang. Tapi
pingsan itu masih bernapas. Masih dong. Iya, berarti kalau masih bernapas ya suhu Itu itu masih panas, itu suhu tubuhnya masih ya, panas. masih bisa dicari. Karena masih bernyawa. Kalau udah mati baru Yang mati nggak ada panasnya. Kan yang emang harus dicek gas. Gas. Maksudnya? Masih ada gak gas di aliran tersebut? Yang ditakutkan terjadinya ledakan. Oh, kalau terjadi gempa, Iya. gas. Ya, kebocoran gas nih, ya kan, takutnya ada api, bisa tambah ledakan lagi. Gitu. Gasut. Nah, Oh, malah jadinya yang Malah jadi- rescue malah di rescue. ya, harusnya itu dulu bang, dikondisikan dulu kan, relokasi. Yang Kondisikan rescue dulu. malah di rescue. Itu yang ditakutkan. Kita dulu deh. Yang rescue malah. Iya kan, Pernah kenal tuh kita kata-kata. udah nolong, tiba-tiba ada gas, kebocoran gas, Heeh. terus ada percikan api yang secara tidak disengaja kan, Oh, jadi yang terjadi iya, boom. paham. Malah tambah. Karena yang gue bingung gini tak, yang ini gue baru tahu dari lo, karena ketika ada kayak kemarin di berita gempa, selalu polisi sama TNI itu langsung pasang polis line dan nggak boleh ada ke situ selain Orang-orang tertentu. iya, petugas. Dan gue nggak tahu kenapa harus digituin gitu. Dan kita orang awam kan kita nggak tahu. Nah ini baru tahu ternyata kan ketika terjadi gempa kenapa harus seperti itu, karena dikhawatirkan tadi ternyata ya gas bumi ya. Bukan cuma gas, bumi ya, bukan Pak, ya? gas, Gas apa aja ya? Gas kompor maksudnya. bisa jadi bukan pipa, saluran pipa gas itu. Contohnya salah satunya waktu kejadian di Jepang itu gempa, akhirnya saluran pipa gas itu masih di tengah jalan kan, dan pas rescue di kan bongkar ditutup harus dilas kan, ternyata aliran pipa itu belum mati dan ledakan itu malah satu kota hancur semua. Itu bang. Oh Makanya harus sebelum merescue kan harus di clear dulu areanya kan. iya itu Di makanya. polis line clear area, baru baca situasi tersekitar, assessment dulu kan, Iya. assessment gas tersebut, terus banyak potensi alam yang lainnya gitu loh yang harus dibaca. Sama kayak gempa di Jawa Barat yang waktu itu yang memang dekat titik gempa itu pasti dipasang polis line. Pasti dipasang polis line. Dekat titik gempa. Ternyata itu ya. Jadi Iya. khawatirnya takut ada gas. Kecelakaan lebih lanjut Iya. Oke yang oke. tidak diinginkan. Kalau misalkan relawan itu yang dia tugasnya kadang suka nggak berat-berat juga ya, Leng, ya. Kayak misalkan dia di posko kemanusiaan ya. Biasanya di situ Leng, ya. Ya, ada di posko kemanusiaan. Kalau misalnya gempa kayak gitu kan. Ada yang misalnya mau bagiin Sembako. donasi, Iya, donasi. sembako. ada kan yang emang di situ. Ada yang untuk Ada yang nerimanya. apa sih namanya? Saya lupa sebutan medisnya, saya lupa bang. Jadi saya bisa jelasin ya, saya lupa namanya. Treatment apa sih? Jadi kalau kan banyak anak-anak bang, pasti Iya. pada stres kan, Iya, anak-anak stres. Healthy mental. healthy mental kayak begitulah. Jadi ntar diajak main anak-anaknya. Ada bagian-bagian seperti itu. Oh, apa namanya? Trauma. Iya, iya, Trauma. biar nggak trauma ya. Nggak trauma, diajak main, diajak bercanda gitu. Menghilangkan trauma. Nih buat ini penting loh. Saya nggak tahu loh, Kak. Kalau orang-orang yang Gua nggak tahu loh. profesional kan beda lagi kerjaannya bang. Untuk yang cari kan beda lagi. Oh, lu salah satunya ada di situ juga. Yang Pernah. trauma healing. Oh iya iya. Trauma healing. Ya posko-posko kita seperti itu gitu. Ada yang nerima apa? Ada yang bagian Ada yang penerimaan, pengangkatan jenazah. Oh, Seperti itu teman kita juga. Ya kecuali memang yang punya yang terlatih ya. Yang terlatih bang. Baru dia terjun langsung. Bener-bener dari ke lapangan. ya. Iya. Jangan nangis nih. Karena Jangan gatel. Oh gatel. Karena ya itu jangan sampai yang pertama itu kan penolong jangan sampai ditolong kan. Ya rescue di rescue. Iya rescue. Itu Saulia. Saul udah. Iya kan. Pernah dengar tuh kata-kata itu. Niat kita nolong kan ternyata Saul bikin kita nggak kegiatan tahu caranya ya kan. Ketiga K loh. Rescue Dia di loh. rescue. Kita yang ditolong. Iya, Saul ketiga K dia yang pingsan. Ayo lo. Bingung kan? Iya. Rescue di rescue. Oke. Fisik pengaruh kali. Fisik pengaruh. Fisik kita ya bener ya pengaruh ya. Iyalah pengaruh lah. Mental kita ya di ada misalkan nih gua ada suatu tempat kejadian Maksudnya Gempa. gimana nih? bencana alam nih. Si penolongnya. Iya, saya mau masuk ke situ. Ada tes fisik Pengecekan ya bukan psikotes. Pengecekan kesehatan. Oh, kitanya ya. Iya kalau untuk yang profesional.
Kalau yang relawan biasa, Kalau relawan biasa yang untuk nggak kemana-mana seperti di situ ya kerjaannya Kayak tadi ya maksudnya trauma trauma healing bisa seperti capek loh. Itu bisa capek loh. Ya itu kan Kalau misalkan kita terbagi posko-poskonya, Ling. Kayak misalnya nih Badan SAR nasional, dia kan bertugas profesional bang untuk menangankan itu kan terjadinya gempa-gempa itu kan. Nah di bawah itu ada relawan-relawan lagi. Tugas-tugasnya jadi itu bisa seperti itu. bisa ganti-gantian ya. Waktu Ya. istirahat normal, Kayak istirahat. kita pramuka, saya nih nggak di jos 24 jam gitu kan? Enggak lah ya. ada jam-jamnya. Jadi Ada jamnya bergantian. Ada jam-jamnya bergantian. Oh, 24 jam di jos gila. Ya kan, kita ya kan. relawan, kita yang ditolong ya, bener. Sedangkan kan di SOP kerja aja kita Kan 4 jam kerja, 1 jam istirahat. kita kan bukan 24 4 jam, Kita kan gitu bukan kan. minimarket. Iya. 24 jam buka. Jadi karyawan aja tetap kak. Dia 4 jam kerja, enggak. 1 jam istirahat, 4 jam kerja lagi. Pak RT 1 kali 24 jam. Ya kan? Rumahnya Ada istrinya. Kalau PRT-nya kerja, ada istrinya. ada istrinya. Oh. Kalau udah malam, Ya kan nggak tahu. PRT-nya bisa dibangunin. Iya Enggak kayak robot Satu itu kali PRT. 24 jam tuh kerjanya. Kan kalau dari pagi sampai sore ada istrinya. Kalau Emang RT lu melek 24 jam nih? Iya RT ku. Ayo, Melek 24 jam kayak boneka di dia. depan gitu duduk. Ini warga yang datang. mau ngapain, gitu. mau ngapain. Nungguin warga itu dia kerjanya. Mungkin warga. Iya. Jadi Lanjut. apa ya yang disampaikan tadi sebenarnya berguna juga buat pengetahuan, dan gue juga baru tahu kenapa tiap ada kecelakaan. Yang gue pikir polisi ataupun petugas keamanan pasang polis line itu ketika ada musibah biar jangan masuk ke situ supaya posisinya tidak berubah-berubah di tempat kejadian tersebut. Ternyata memang khawatirnya terjadi apa tadi kecelakaan Iya. susulan, terduga. kecelakaan susulan. Nah, salah Khawatirnya satunya seperti itu supaya nggak merusak. Mau nanya, boleh lagi? Masih lanjut kan? Boleh. Ya. Itu kan tadi hutan udah, Heeh. darat udah, Udah. darat kota udah. Soal air nih, Lin. Air udah tadi Belum. Sriwijaya. Enggak. Itu kan Sriwijaya kan ceritanya. Tapi kalau misalkan ada suatu kecelakaan kapal, kita nih sebagai Kapal masyarakat, ya, bukan pesawat ya. iya, Kapal. Kapal. Ya, kapal terbang. Kapal terbang. kapal ya, nggak boleh kapal terbang. Kapal, kecelakaan kapal misalkan tenggelam ada kebocoran, kita kan pasti ada life jacket. Walaupun misalkan life jacket udah berumur lah, maksudnya udah nggak layak gitu kan. Kebanyakan orang Indonesia kan begitu. Bukan nggak layak. Bener nggak? Bukan nggak layak. Oh, umurnya udah Bukan umur. apa tuh? Jumlah. Kenapa tak? Kapal itu kapal laut itu life jacket itu jumlahnya Selalu kurang ya, selalu Kurang. rata ya. Harusnya enggak. Harusnya enggak, cuman kurang. kapasitas kapalnya selalu di-push. Enggak sih, sebenarnya kalau secara kejadian aturan tiap lebaran loh, selalu sering ada kejadian tiap lebaran. Pada nyemplungnya nggak pakai life jacket. Iya, Itu kapalnya melebihan kebocoran kapasitas. atau bahkan kapal terjadi kebakaran kapal, akhirnya life jacketnya ya itu. enggak sih. Karena kan ada beberapa alat penolong di atas kapal kan, enggak cuma life Oh, jacket, yang apa namanya kapal ada apa? life craft, Iya. life boat. Kapal kecil, kapal kecil. Ya, life boat, kapal kecil, life craft yang bentuknya kayak kapsul, diceburin, ditarik, nanti dia kebuka. Itu life craft namanya. Life craft yang ketong, kayak gentong putih. Nah itu life craft. Pokoknya ada di kapal namanya itu life craft. Kalau misalkan nggak ada pakai life jacket, apa yang kita lakukan? Misalkan tenggelam. Pasti ada, kalau di kapal nggak mungkin nggak ada. Enggak, misalkan nih kita nih warga nih kapal tenggelam, Nah, life jacket itu dibikin pakai life jacket. buat semuanya harus pakai sesuai dengan Ombak Jumlah. kan jumlah, ombak ngambing nih. Itu kemana-mana Lin kita Lin. orangnya. Iya. Terus kan kita udah tenggelam ya, kita bengong aja di laut, bengong ya kan dong, ombak ngambing nih, ya kan. Iya, Terus iya. teman kita jauh gitu Lin. Ya, terus Itu apa yang harus kita lakuin tuh Lin? kalau buat orang awam, Iya. kalau buat orang awam sebenarnya ada teknik namanya, aduh saya lupa juga lagi bang. Tapi cara- ingat. Apa ya? Kalau di laut tuh sebenarnya kalau kalian terjadi ke ini kan, misalnya kapal tenggelam kan, terus kalian kejebur kan, sebenarnya ada tekniknya saya lupa namanya bang. Serius saya lupa. Tapi begini caranya. Caranya? Jangan pegang tangannya, rangkul seperti ini, rangkul seperti ini. Pada saat di dalam air. Supaya apa? Supaya nggak terjadinya meninggalkan satu sama lain.
Takutnya seperti tadi tuh, temennya di mana. Kalau bisa berenang kalau letak. Misalkan Kan pakai life jacket. oh pakai life jacket. Iya, masalah jaket. Karena semuanya harus pakai life jacket kan. Bisa bikin lingkaran gitu ya. Ya, bisa bikin lingkaran. Saya Jadi lupa nama. jadi tim SAR itu, jadi tim SAR bisa langsung bisa langsung nemuin berhasil langsung banyak semuanya. orang gitu. Jadi kalau udah kecemplung, cari, kita pakai life jacket kan masih bisa berenang. Iya. Cari teman-teman sekitar, langsung rangkul seperti itu tangannya, seperti yang saya itu. Kunci. Tangan, kaki, kunci tangannya aja. tangannya aja ya, minimal Kunci. tangan ya. Ya, setelah Oh, jadi itu semua pegang tangan begini. harus seperti ini pegangan. Iya, jadi helikopter juga gampang ngeliat ya, Ling ya. Iya. Kalau bentuk lingkaran gitu kan. Nanti Pakai dia jaket semua. tenangin diri, tiduran aja. Kalau udah pakai life jacket kita nggak akan tenggelam bang, karena ya mengapung ya, ngambang. Ngapung, Gampang. iya. Oke. Itu Dan punya tuh. masa waktu juga. Jadi gampangnya kalau misalkan di laut ya kalau udah pakai life jacket ya seperti tadi caranya bergandengan tangan. Saya lupa nama. Ada lagunya kayaknya. Gitu lah. Sepanjang Jalan kenangan. Iya. Bergandengan tangan. Kita terus Ayo, tadi bisa setel tuh lagunya tuh. tangan. Ngupil enak banget itu dari tadi. Oh iya nih, operatornya Kumaha iya. Ya, jadi yang disampaikan sama Bang Rizky udah lebih dari cukup. Iya. Paling tidak kita Saya mau tahu nanya lagi sebenarnya banyak bang. Nanti di next deh. ya. Iya. Nanti di video berikutnya. Apa tadi ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketahuan udah ngantuk tuh. Mudah-mudahan Waktunya bermanfaat habis. apa yang disampaikan. Oh ya, tak lupa gue selalu ngucapin terima kasih buat warga Padenya dan Kopas Singkatnya yang selalu support kegiatan kita ini. Dan satu lagi dari A2O. A2O. Dari A2O seperti biasa nanti gua taruh nomor telepon ownernya yang mau mesan untuk gambarnya boleh ya dari A2O. Silakan aja gambar berbeda boleh. Gambarnya Ya, bisa mesen, bisa request. Bisa request, ya bisa request. Nanti di akhir video gua taruh Instagramnya. Atau kalian bisa nanti cek, bisa dilihat di deskripsi itu nanti ada linknya. Iya betul. Nyamuk Ayo lo. masuk. Minum dulu. Jadi nanti di deskripsi gue taruh, dan buat kalian yang mau belanja nanti gue taruh di deskripsi ya, itu klik aja langsung masuk ke toko dari gua ya. Jadi itu perabot apa aja ada, nanti klik aja linknya. Perabot. Jadi perabot 10.003 apa bang. aja ada ya, ada 10.003. ya nggak 10.003 sih. Kirain 10.003 pakai gerobak. 10.003 juga ya. Jadi semua perabotan rumah, ada bor juga, ada topi, ada sendal, semuanya ada pokoknya. Ada baju, ada kerudung, semuanya apa aja ada. Nanti gua taruh di deskripsi. Dan untuk sewa alat camping Jakarta Utara itu kalian di sini bisa sewa alat camping apapun. Betul. Dan di sini juga jual Alat-alat. alat-alatnya juga, kompor lapangan, kemudian Helm. Helm. helm, Headlamp. Helm. ada headlamp, ada celana lapangannya, ada kemeja lapangannya, ada sepatunya. Sekali lagi gue bilang sepatunya karena lagi promo harganya jadi 250. Kalau nanti tahun ajaran baru Tahun ajaran baru. Tahun baru. ganti sekolah Tahun ajaran baru tanggal 2 masih lama bang. biasa pakai dulu Tanggal Tahun 2 baru, masih lama. tahun baru nanti itu harganya jadi 302. Awal tahun bang. Tahun baru mah nanti tanggal 31. Awal tahun. Tahun baru. Pokoknya tahun baru tanggal 1 Januari 2024. Harganya 350.000 berubah dari harga 250. Jadi selisihnya lumayan gede. Jadi silakan aja yang mau belanja langsung aja di Sewa Alat Camping Jakarta Utara. Nanti gue taruh Instagramnya dan alamatnya untuk Sewa Alat Camping Jakarta Utara di Jalan Lontar 10 nomor 14. Langsung aja tanya Bang Pajar, semua orang udah tahu dari ujung ke ujung. Dan untuk warga Padenya di Jalan Mordom Tengah nomor 20. Silakan yang mau datang mau mampir boleh. Ya, Saya udah jangan ngantuk. lupa di follow Instagramnya juga. Saya udah ngantuk. Gue kira itu yang terakhir dari gue adalah ketika kalian masih berusaha buat melek
Janganlah dipaksa. Tidur. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Bye. antum Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke.